Sampai pada sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya akan mulai dari Bung Sunan Kalijaga. Silakan. Ya, yang pasti melihat kegaduhan terkait dengan ormas lah, premanisme lah, itu semua tidak lepas daripada bagaimana kita ya ingin supaya Indonesia ini bersatu, ya tidak terpecah belah. Maka mohon izin Bapak Presiden dengan para jajarannya bersama ini kami mohon ya bahwa untuk para ormas-ormas atau anggota-anggota ormas ini diwajibkan untuk ikut sebagai kader bela negara. Bela negara? Bela negara. Jadi maksudnya dididik militer gini? Bukan militer, bela negara tuh ada edukasi pemahaman terkait dengan bela negara, ada pelatihan softwarenya lah. Gitu. Ya, seperti kalau di Kementerian Pertahanan tuh ada komponen cadangan Angkatan Darat, Komcat. Gitu. Biar sama-sama kita tidak bisa diadu domba oleh pihak, mungkin saja pihak luar ya yang bermain. Karena untuk perang, zaman sekarang untuk perang agresi militer itu sudah tidak mungkin. Kecil kemungkinan lah ya. Kecil kemungkinan. Yang ada adalah yaitu tadi seperti yang dikatakan apa namanya Pak ini adalah adu domba. Adu domba. Adu domba. Dan Anda melihat bahwa apa yang kemudian muncul di media sosial terkait GRIP adalah adu domba? Ya tidak menutup kemungkinan ya. Karena kan sesuatu yang gaduh, sesuatu perpecahan itulah yang mereka saat ini menonton kita malam ini lagi tertawa. Gitu loh. Berhasil membuat saya sesama advokat jadi berantem. Sesama ormas mungkin saling juga ribut ya. Ini betul-betul yang kita harus waspadai. Oke. Maka bersama ini saya mohon ya Bapak Presiden kita ya dan para jajarannya, semua anggota ormas wajib edukasi bela negara. Terima kasih. Sebelum saya ini karena silakan Abang dulu. Tadi mungkin bisa ditambahkan tadi. Ya, jadi memang ada bentuk adu domba, betul? Ya, saya sendiri juga sebagai kader bela negara ya. Bahwa di kader bela negara itu penting juga memang didoktrin tentang cinta tanah air dan juga persatuan dan kesatuan. Jadi benar kalau saran Bang Sunan tadi bahwa semua ormas itu harusnya juga memang perlu dididik terkait dengan bagaimana bela negara. Bagaimana kita mencintai bangsa ini. Karena orang kalau sudah cinta bangsa tidak mungkin akan berbenturan. Tidak mungkin akan terjadi hal-hal adu dombanya yang saat ini kita lihat yang kasat mata. Oke, kalau bicara preman, ya kalau menurut saya, preman yang saat ini kita lihat yang kasat mata yang terjadi di Republik sebenarnya itulah koruptor-koruptor. Oke. Itu preman sebenarnya yang harus ditindak, yang harus dihukum seberat-beratnya. Kalau bicara preman yang sekarang berkedok ormas, oknum yang memalak, yang melakukan tindak kriminal, tangkap. Kita kembali tangkap. Tidak ada yang kebal hukum. Ya supaya jangan sampai menjustifikasi ormas adalah preman, preman adalah ormas. Ini harus dipisahkan dulu ini. Supaya tidak membuat masyarakat melihat ormas itu, oh ini preman nih. Ini kan satu hal yang menurut saya perlu disampaikan kepada publik. Bahwa masyarakat berorganisasi, masyarakat berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, itu kan dilindungi oleh undang-undang. Lalu kalau ada oknum melakukan tindak kriminal, itu adalah oknum. Maka rekan-rekan saya tadi sampaikan berkali-kali bahwa kalau memang mau tumpas, jangan hanya tumpas ormas GRIP, jangan hanya bawa nama Hercules, tetapi harus semua yang namanya ormas, saudara harus melakukan tindakan seperti yang saudara sampaikan di Komisi 3. Itu harus seluruh ormas. Munculkan dong nama-nama yang lain. Kenapa harus justifikasi harus nama Hercules? Yang sampai saat ini kami belum dapat jawabannya. Jadi saya sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, kita juga harus melihat sesuatu objektif. Banyak media-media hoax. Bahkan kami tadi sudah jelaskan berkali-kali. Media sosial maksudnya? Ya, banyak juga media sosial yang hoax. Sehingga tadi Pak Sekjen juga sampaikan, kalau ada case seperti tadi rekan sampaikan, oh di Depok, kan semua orang mata memandang ini GRIP. Padahal dari organisasi sudah jalan, mereka ini bukan anggota GRIP. Tapi kenyataannya di publik, orang menjustifikasi bahwa kasus Depok itu yang melakukan pembakaran kriminal itu adalah anggota GRIP. Tadi sangat jelas Pak Sekjen menyampaikan itu. Jadi teman-teman saya, kalau menyampaikan sesuatu ke publik, cek dulu. Mungkin cek and balance ke GRIP dulu sampai benarkah ini anggota GRIP. Karena apa yang disampaikan itu fitnah.
Faktanya tidak anggota GRIP. Beliau sampaikan itu dari organisasi GRIP. Hati-hati loh. Kita ini negara hukum, apalagi yang berbicara seorang advokat. Harus berbicara berdasarkan yang namanya atas bukti, ada dasar hukumnya. Jadi saya minta klarifikasi kepada teman-teman yang berdua, kalian mau sampaikan atau tidak, bahwa apakah saudara ada ya menjustifikasi nama Hercules secara pribadi, ya supaya ini jelas dulu di publik nih. Karena kegaduhan ini ada terjadi ketika nama Hercules diminta ditangkap. Ya, yang kedua kasus Depok adalah GRIP. GRIP harus dibubarkan. Apakah GRIP yang melakukan? Kan tadi sudah dijelaskan, sekjen itu adalah ketua organisasi sebenarnya. Ternyata kan tidak. Berarti apa disampaikan oleh saudara? Ini kan berarti kan berita hoak, fitnah. Apalagi dari pihak kepolisian benar ya, yang menyampaikan bahwa ternyata pelakunya adalah personal, bukan anggota GRIP. Makanya ini hati-hati. Jadi ada hal-hal yang tadi saya sampaikan soal masalah Depok, Hercules harus ditangkap, ini juga harus diklarifikasi. Kami hanya minta kalau memang itu keliru, sampaikan permintaan maaf kepada publik. Karena apapun itu, semua orang di Republik ini equality before the law. Semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini closing statement ya? Ya. Ya, jadi pemirsa semua rakyat Indonesia, langkah kami ke Bareskrim dan ke Komisi 3 adalah karena kami peduli terhadap negara ini. Itu bukti dari kecintaan kami terhadap negara ini karena melihat banyaknya aksi-aksi premanisme yang terjadi. Yang kami sampaikan ini secara luas ya tentang tindakan perilaku premanisme tidak hanya yang dilakukan oleh perorangan ataupun ormas, tetapi juga kami sampaikan bahwa preman yang menggunakan seragam lalu kemudian pejabat yang menggunakan jasa preman, termasuk advokat yang menggunakan jasa preman, ya, karena ada juga kan gitu. Jadi semata-mata hanya karena kami peduli terhadap negara ini, ya, karena jangan sampai investasi kita kacau, jangan sampai orang tidak mau berinvestasi ke negara kita. Karena kenapa? Premanisme juga timbul dari kesulitan ekonomi. Nah, kalau kita tidak ada investasi, tidak ada usaha di sini di Indonesia, bagaimana pekerjaan kita? Banyak yang di PHK. Ternyata di Indonesia juga angka pengangguran juga cukup besar, ya. Nah, maka yang kami minta itu adalah tindak semua pelakunya, ya, pelaku-pelaku yang disinyalir melakukan tindakan-tindakan premanisme. Itu yang kami minta supaya tidak mengganggu iklim investasi. Kalau tidak ada investasi, kita juga yang susah. Kita juga yang tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, rakyat juga, maka akan timbullah preman-preman berikutnya. Demikian Bung Aiman. Baik. Terima kasih. Silakan, Bung Nikolas. Ya, saya dalam kesempatan ini, dalam closing statement ini, saya ingin mengajak pemerintah sah-sah saja membentuk Satgas Pembasmi Preman, dan kami sangat mendukung itu. Tetapi perlu diingat bahwa preman itu juga anak bangsa, preman itu juga manusia. Kalaupun diberantas, siapkanlah lapangan pekerjaan buat mereka, sehingga mereka tidak akan jadi preman lagi. Kalau cuma diberantas, dimasukin penjara, terus setelah itu dianiaya, dipukul, lalu dipertontonkan di televisi bahwa ini polisi berhasil memberantas preman, Satgas berhasil memberantas preman, perlu dikasih apresiasi. Tapi nggak dikasih solusi, dia pasti, saya jamin 100% dia keluar. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa orang lapar itu lebih nekat daripada tentara dan polisi. Yang kedua, saya pertegas tadi yang Bang Noval sampaikan tadi, bahwa yang perlu diberantas itu adalah preman-preman yang berlindung di balik seragam. Itu tender-tender proyek itu yang di pemerintahan itu harus dibersihkan karena bridging di depan ratusan miliar, triliunan, banyak. Dia duduk ketawa sementara dia makan uang rakyat. Setiap kali mau tender, bridging dulu di depan, bridging depan. Yang kenyang siapa? Oknum-oknum ini.
yang berlindung di balik seragam-seragam pemerintah, seragam-seragam kepolisian, seragam-seragam TNI mungkin, oknum-oknum. Saya tidak bilang ini instansi, tapi saya bilang oknum. Karena mereka pegang jabatan-jabatan penting. Ketika mau tender harus bayar di depan dulu, bridging. Ada juga yang istilah DAKO, dana komando. Nah, jadi saya tahu ini. Kenapa saya sebut ini? Karena saya ini legalnya Pindad. Sekarang saya 8 tahun jadi legalnya Pindad. Sekarang saya nggak jadi legal Pindad lagi. Saya tahu permainan-permainan ini. Ini yang perlu diberantas. Mulai dari DPR RI-nya sampai kepada menteri-menterinya, sampai kepada dirjen-dirjennya, kepala-kepala dinasnya, apalagi di PUPR itu. Itu coba diperiksa semuanya itu, KPK, jaksa segala macam. Selidiki mereka itu. Dan masih banyak praktik-praktik itu. Praktik-praktik itu sampai hari ini masih ada. Saya kira itu Bang Iman. Baik. Terima kasih. Kalau yang dipindat juga dibuka dong. Ya. Yang dipindat berani dibuka dong. Oh, dipindat saya nggak tahu itu. Karena saya hanya tahu karena saya dipindat, ya permainan ini, waduh ini sulit sekali. Pindat sering nggak dipakai, kenapa? Karena nggak ada dana komandonya. Oke, dana komando itu maksudnya untuk? Ya untuk pejabat-pejabat yang berkepentingan. Oke, baik. Sedikit dibuka. Kapan kita bicara soal itu? Silakan, Bung. Terima kasih. Kenapa dulu? Saya sepakat bahwa masalah premanisme ini tidak berdiri sendiri dan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Premanisme ini terkait, betul tadi yang disampaikan rekan, terkait dengan masalah lapangan kerja, terkait dengan soal penegakan hukum. Jadi yang terutama menurut saya adalah Presiden Prabowo Subianto harus menjadikan momentum ini untuk memperbaiki terutama soal penegakan hukum. Kalau ada kepastian hukum, investor akan masuk. Ada lapangan kerja. Kalau penegakan hukum yang baik, masyarakat percaya terhadap penegakan hukum, premanisme tidak akan laku. Karena mekanisme hukum bisa berjalan dengan baik. Orang punya sertifikat yang tidak bisa memiliki tanahnya, dia akan menggunakan jasa preman. Orang punya putusan pengadilan tapi tidak bisa mendapatkan haknya, dia akan mencari jasa preman. Jadi sangat terkait dengan soal penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik akan mencegah premanisme. Penegakan hukum yang buruk akan mempersubur premanisme. Terima kasih. Baik, silakan. Bung Novel, silakan. Baik, kalau kita melihat daripada perangkat hukum, kemudian penegak hukum, itu semua sudah ada berjalan. Cuman tinggal lemahnya ini penegakan hukum. Jangan segala sesuatu berkaitan dengan ormas, dibidik ormasnya. Karena FPI yang paling menjadi korban. Kita nggak pernah melakukan tindakan-tindakan daripada unsur SARA, kemudian merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar, tidak menimbulkan ketakutan, tidak menebarkan ketakutan, merusak ketentraman, ketertiban, itu nggak akan kita lakukan. Karena kita, bagaimana kita ini menjadi pelayan umat. Dan akan kita bagaimana berjuang untuk bangsa ini bisa maju ke depan. Nah, kita melihat apa yang dilakukan presiden kita udah bagus, merangkul semua kelompok, merangkul semua golongan. Baik yang sejalan maupun tidak sejalan itu sudah dirangkul, itu sudah bagus. Itu logonya daripada Pak Prabowo kita. Nah, kita tinggal bagaimana menjalankan ini untuk rembuk segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli. Yang beliau ngerti tabayun. Artinya cek and recheck, bertanya dulu. Jangan kita menjadi korban yang tidak klarifikasi, cek and recheck, kemudian menghakimi. Sehingga ini yang paling berbahaya dan ini saling menimbulkan daripada masing-masing melakukan provokasi. Nah, saya di penjara ketika itu dengan pasal provokasi 160. Tahun berapa itu? Kasus ketika ada serangan terhadap penistaan agama yang ketika itu dilakukan 2014 akhir. Pada saat perayaan Idul Adha itu Ahok menghimbau untuk tidak melakukan pemotongan hewan di halaman masjid. Dalam ini kan provokasi, menyerang Islam.
Nah ketika menyerang Islam kita hanya membela agama. Saya orang Tanabang, saya Betawi asli, saya bela kampung saya. Ketika kita bela kampung saya, ketika kita bela agama saya, ada oknum. Lagi-lagi oknum preman berdinas, oknum berseragam bermain di sini. Ternyata di sprint itu semua sudah direkayasa untuk bentrok. Jadi bukan untuk kita dibuat demo saja, proyek kurang menguntungkan. Bagaimana kalau negara ini dilakukan ada unsur-unsur demo, kemudian juga sampai terlibat bentrok, itu yang laku. Itu yang akan laku dijual, mereka akan mengeruk keuntungan daripada polemik dan bentrokan-bentrokan di antara mereka yang mengambil untung. Ada orang-orang yang diuntungkan saat ini dan itu bukan sedikit daripada yang mereka menguntungkan, tapi negara yang akan dirongrong. Bagaimana negara ini runtuh seruntuh-runtuhnya karena Indonesia nggak lepas dari permainan perebutan Amerika dan perebutan daripada orang-orang oligarki busuk yang akan terus merongrong negara Indonesia ini. Nah kita melihat Prabowo sudah luar biasa melakukan apa yang dikerjakan ini, sudah merangkul, tinggal kita menyambut untuk kita bersama-sama membangun, kedepankan tabayun, kedepankan kita silaturahmi untuk guyup bersama, duduk bersama, sama-sama, insya Allah semua persoalan bisa diselesaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terakhir Bang Zul, silakan. Baik, terima kasih Bang Aiman. Dari kami, organisasi Grip Jaya, saya selaku Sekretaris Jenderal, mewakili Bapak Ketua Umum, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Hercules Susilo Marsal dan Grip Jaya memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini, juga terhadap para purnawirawan yang terprovokasi, yang terhasut atau salah paham dengan semua yang terjadi. Ya, atas nama Bapak Ketua Umum, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Grip Jaya tidaklah seperti apa yang di-framing pada akhir-akhir ini. Grip Jaya adalah organisasi yang punya tujuan baik bagi bangsa dan negara dan untuk para anggotanya. Grip Jaya akan terus tetap jalan tegak. Kami tidak takut, kami tidak goyah, kami tetap tegar. Tapi hal-hal yang terjadi akhir ini justru semakin membuat kami tambah mawas diri, tambah berhati-hati dalam melangkah, bertindak dan berbicara. Jadi itu yang saya sampaikan Bang Aiman. Di Grip Jaya juga banyak para praktisi hukum yang bergabung di kami, para anggota dewan yang bergabung di kami, para purnawirawan, jenderal, purnawirawan dengan berbagai macam pangkat, ada ribuan orang dalam organisasi kami Bang Aiman yang bergabung dengan kami bersama-sama membangun organisasi ini untuk menjadi organisasi yang terus semakin baik. Kami ini sedang berjalan Bang Aiman, sedang berjalan. Memang ya suka nggak suka harus diakuin. Grip Jaya hari inilah sebuah organisasi yang salah satu organisasi yang terbesar di Republik Indonesia. Terbesar? Terbesar, salah satu ya. Salah satu yang terbesar di Indonesia hari ini. Nah mungkin ada berapa anggotanya Bang? Ya. Berapa anggotanya semua? Kami lebih dari 2 juta orang. 2 juta orang Ya. yang berseragam ini? Ya, di seluruh Indonesia. Oke. Yang punya seragam Ya. Grip dan kartu anggota ya? Ya, yang by database Bang Aiman. Iya, oke. Ya, jadi mungkin ada pihak Itu lebih dari TNI Polri itu. Ya. Jumlahnya luar Ya, biasa. Kami ada anggota aktif, ada simpatisan, ada para pengurus, ada para penasehat, para pembina, semua lengkap, kami lengkap. Nah, jadi organisasi ini dibentuk untuk tujuan yang baik. Ya, biar semua pemirsa mengetahui. Dan Bapak Haji Hercules Susilo Marsal tidak pernah mengajarkan kepada kami, para pengurus dan anggota, untuk melakukan pelanggaran hukum, untuk berkomplot, melakukan pelanggaran hukum atau menjadi mafia, ya, membackup sesuatu, memalak sesuatu, tidak pernah. Kalau itu terjadi, saya orang pertama yang keluar dari Grip. Oke. Saya Sekjen Grip, seorang profesional. Saya Haji Zulfikar. Tidak pernah ada arahan itu? Memeras dan lain Bapak sebagainya? Ketua Umum jauh sebelum rame-rame ini terjadi, di dalam berbagai kesempatan dari dulu, ya, dari berbagai kesempatan, dalam pelantikan-pelantikan selalu beliau mengatakan, Grip Jaya tidak kebal hukum. Anggota Grip Jaya tidak kebal hukum. Ketua Umum Grip Jaya tidak kebal hukum. Untuk para anggota, untuk tidak salah melanggar hukum. Itu jejak digitalnya ada. Bisa dilihat di YouTube, di TikTok ada itu berseliweran bahasa ketua umum kami itu. Itu bukan ngada-ngada saya gitu. Dalam berbagai itu sudah lama disampaikan. Selalu beliau mengingatkan kepada para anggota.
Kami juga para pengurus. Beliau mengingatkan, jangan sampai kalian salah jalan. Sekjen, kamu hati-hati, kamu hati-hati. Terus Bahkan- sebentar, saya tergoda untuk bertanya, bagaimana menghidupi 2 juta anggota itu? Itu semua by mandiri. Masing-masing mandiri. Maksudnya? Mandiri dalam artian Grip Jaya, para anggota itu diperbolehkan mencari pekerjaan masing-masing menggunakan bendera organisasi dengan cara yang baik, benar, tidak melanggar hukum dan norma-norma agama. Sah-sah saja. Saya sebagai sekjen Grip, apa nggak boleh saya bekerja? Terus ketika saya bekerja dengan dapat uang yang halal, saya salah. Dengan status saya sebagai anggota Grip kan tidak. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu tidak melanggar norma-norma agama, norma-norma adat istiadat dan budaya kita, apa yang salah di situ, Bang Iman? Jadi Dan itu yang kemudian dijanjikan oleh Grip, tidak akan melanggar hukum, Ya. tidak akan melanggar norma agama tadi disebutkan, Ya. dan juga adat istiadat dan budaya ya, kita. itu pesan ketua umum kami, selalu kepada seluruh anggota. Selalu kepada seluruh anggota dan secara individu adab dari ketua umum kami itu menjadi contoh buat kami. Contoh Bang Iman. Saya ini seorang muslim yang sudah dari kakek saya muslim, bapak saya muslim, Pak Hercules itu seorang mualaf. Tapi saya kadang merasa malu dengan beliau ketika beliau menelpon saya mengingatkan saya, kan kami beda ruangan. Sekjen, ayo sholat. Saya kadang-kadang malu loh. Itu contoh. Beliau itu mencontohkan kepada kami. Beliau itu sholat 5 waktu. Puasanya aja saya kalah Bang Iman. Ini demi Allah saya bersaksi di sini Bang Iman. Puasa beliau itu saya kalah. Beliau itu puasa Senin Kamis itu nggak putus Bang Iman. Apalagi puasa Ramadan. Saya maaf. Saya memang seorang haji. Tapi puasa Ramadan saya jalanin. Puasa Senin Kamis saya hampir tidak gitu. Kalah sama beliau gitu. Apalagi dalam hal bersedekah. Setiap malam Jumat di rumah beliau itu ratusan anak yatim piatu disantunin. Itu sudah berlaku 17 tahun semenjak beliau itu keluar dari dunia hitam. Sejak beliau itu mengikrarkan dirinya kepada istrinya, beliau berjanji untuk bertobat dan beliau buktikan istiqomahnya sampai hari ini. Itulah yang membuat magnet bagi diri beliau itu sehingga dicintai oleh banyak masyarakat dan bergabung mengikuti beliau. Kami ini semua, anggota kami ini kagum dengan beliau. Hari ini, berapa banyak orang, tokoh, pejabat dulunya, ya dengan pangkat yang tinggi, atau dengan seorang pengusaha, dengan uangnya yang begitu banyak, membentuk organisasi, membentuk sebuah perkumpulan, gak ada anggotanya Bang Iman. Tapi Pak Hercules, dengan uang dia yang seadanya, ya uangnya, dia ada uangnya, beliau juga insya Allah alhamdulillah rezeki beliau banyak. Tapi dibandingkan dengan mereka-mereka itu, Baik. beliau tidak mengandalkan uang membangun organisasi ini. Beliau mengandalkan emosional. Jadi simpatik daripada anggota kepada beliau. Itulah yang menjadi beliau besar hari ini. Baik. Demikian closing statement saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak semua. Dan tentunya kalau kita berpikir tidak perlu ada istilah ormas preman atau sebaliknya preman ormas. Kalau penegakan hukum berjalan dengan baik dan tanpa pandang bulu. Kita simak nanti bagaimana kemudian proses-proses ini ke depan dan kita berharap penegakan hukum di Indonesia semakin baik dan juga kritiknya terhadap penegakan hukum jika memang ada yang tidak baik terus disuarakan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh